subur dikelilingi bukit dan pegunungan dengan keindahan alam yang menawan dan hamparan hijau luas, serta memiliki beragam potensi industri dan pariwisata. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah kabupaten atau kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo luasnya 46.666 hektar atau sekitar 1,43% dari luas Provinsi Jawa Tengah yang terbagi menjadi 12 kecamatan dan juga terdiri dari 167 desa atau kelurahan. Kabupaten Sukoharjo dikelilingi oleh 6 kabupaten dan 1 kota. Sebelah utara berbatasan langsung dengan kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Untuk memudahkan investor berkunjung di Kabupaten Sukoharjo, terdapat fasilitas transportasi yang mendukung. Di antaranya Bandara Internasional Adi Sumarmo yang berlokasi di Kabupaten Boyolali, berjarak 31 km dari Kabupaten Sukoharjo. Ada pula stasiun kereta api dan terminal bis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo bersama pemerintah daerah dalam upaya menggerakkan roda perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing, terus berupaya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu. Sebagai kabupaten yang terpilih menjadi kota MICE atau Meeting, Incentive, Conventional, and Exhibition, sektor perhotelan di Kabupaten Sukoharjo berkembang dengan baik. Hal ini dilihat dari adanya hotel-hotel baru yang sangat representatif. Potensi investasi meliputi objek wisata, pusat industri, kerajinan, perdagangan, dan pertanian. Sebagai kabupaten yang peduli akan pelayanan publik yang nyaman, ramah, dan cepat sesuai tuntutan perkembangan zaman, di Kabupaten Sukoharjo terdapat fasilitas pelayanan publik yang memadai, antara lain Mall Pelayanan Publik atau MPP Sevaka Bakti Wijaya, mempunyai 32 pelayanan publik, di antaranya Dinas Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo, PT Taspen Persero, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, Loka POM di Kota Surakarta, KPP Pratama Sukoharjo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah atau UPPD Kabupaten Sukoharjo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Semarang, Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Bank Jateng Cabang Sukoharjo, Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas 1A, Polres Sukoharjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, DPPKB P3A atau Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BRI, Bank Sukoharjo, Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, Dinas PM, dan PTSP. Masing-masing mempunyai peran penting untuk memudahkan pelayanan masyarakat yang sejahtera.
Gedung kantor terpadu Menara Wijaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 199, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang merupakan sentra pelayanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kabupaten Sukoharjo. Gedung ini terletak di Kelurahan Mandan, berdiri di atas lahan seluas 1,4 hektar. Untuk menampung aspirasi rakyat dengan tujuan masyarakat Sukoharjo yang makmur dan sejahtera. Rumah Dinas Bupati Sukoharjo beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Larangan Kulon, Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Seiring perkembangan zaman, kedudukan pasar tradisional di Kabupaten Sukoharjo sangatlah penting karena menjadi salah satu jantung perekonomian masyarakat. Pasar tradisional yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Sukoharjo meliputi Pasar IR Soekarno, Pasar Telukan, Pasar Gatak, Pasar Mojolaban, dan tentunya masih banyak lagi. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan peluang kerja dan menciptakan pasar yang seimbang, pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus mendorong tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah, di antaranya sentra industri batik. Batik Adibusana merupakan sentra industri batik tulis yang berada di Kelurahan Bekonang, Kabupaten Sukoharjo. Bagi pecinta batik, jangan ragu-ragu. Semua sudah lengkap tersedia di Batik Adibusana. Dijamin puas karena harga terjangkau. Sektor perdagangan di Kabupaten Sukoharjo berkembang dengan baik. Saat ini telah terdapat beberapa sentra perbelanjaan pasar modern ternama, misalnya Transmart, The Park Mall, Hartono Mall, Hartono Trade Center, yang juga menjadi pusat perbelanjaan bagi warga Solo Raya. Kabupaten Sukoharjo juga sadar akan potensi wisatanya. Pemerintah daerah terus berupaya untuk berbenah meningkatkan potensi wisata, di antaranya wisata Gunung Sepikul, yang terletak kurang lebih 20 km sebelah selatan kota Sukoharjo, tepatnya di Desa Gentan, Kecamatan Bulu. Wisata Batu Seribu yang berlokasi di Desa Gentan, Kecamatan Bulu. Heritage Palace berlokasi di Jalan Permata Raya, Dukuh Tegal Mulyo, Honggobayan, Pabelan, Kartasura. Waduk Mulur di Desa Mulur dan Dam Colo di Desa Pengkol Muter, Kabupaten Sukoharjo. Peluang investasi. Untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengembangkan peluang investasi. TPA Mojorejo. Industri pengolahan sampah terdapat di Desa Mojorejo dengan luas lahan 4.183 hektar. Kegiatan pengolahan sampah di sini antara lain daur ulang limbah plastik, pembuatan pupuk dan sampah organik, pemanfaatan air lindi sebagai pupuk cair, pemanfaatan gas metana untuk bahan bakar, dan pengolahan limbah tinja untuk produksi biogas. Melalui Badan Usaha Milik atau BUM Desa Mengesti Sejahtera Desa Gentan telah melakukan kerjasama dalam penerapan teknologi pengolahan sampah dengan PIAT atau Pusat Inovasi Agroteknologi. Zona industri. Meskipun Kabupaten Sukoharjo dikenal dengan julukan Kota Jamu, tidak dipungkiri di Kabupaten Sukoharjo juga terdapat industri-industri besar.
Saya sifatnya mandiri, jadi tidak ada bantuan dari pemerintah. Mandiri. Nanti tidak membuat hasil. Makanya di sini nanti tidak boleh memberikan pangan tidak boleh banyak, tidak boleh sedikit, tidak boleh banyak. Lebih cepat, warak, mudah dicerna. Tapi Pak, kenapa Pak? Berarti tujuannya itu dia cepat bisa dicerna, tapi pola pikirnya yang saya dan cepat aja cuci pangan itu salah. Wah, kenapa dari ini salah. Jadi hanya 3 sampai 7 mas dan diberikan habis sore malam. Tidak yang diberikan pagi sore malam. Dan itu sifatnya nocturnal di malam. Jadi akan makan. Dan sehat itu untuk anak-anak dan sehat, karena kan ini saya dibatasi oleh ruang dan waktu kan, space kan. Nah, saya kondisinya yang luas nggak ada masalah. Nah, dan aspeknya kalau untuk bisnis gede nanti harus besar, besar luas, besar luas. Ini kan tak buat per pulang 1 meter persegi itu biar enak. Saya jumlah ininya, jumlah nanti molasinya berapa, barangnya berapa, nanti sudah terpakai. Dan tinggal 2 ya, tinggal kalikan 3. Kalau untuk kendala Pak dari budidaya ini mungkin sebenarnya yang paling besar memakan bisnis ini kan pakan ya. Nah, Mas nanti bisa menciptakan pakan tersendiri, itu bisa menghemat 40%. Saya punya formula untuk pakan ini, buat sendiri. Jadi ukuran bibit 7 cm, 7,8 cm 3 bulan. Ini tuh ukuran 2 bulan. Kita 1 bulan lagi panen. Jadi 7 cm. Nah, untuk bibit itu ada bantuan dari pemerintah atau kita suplai sendiri? Ini saya mandiri ya. Saya mandiri, jadi tidak ada bantuan dari pemerintah. Mandiri. Nah, ini jenis sangkuriang. Jadi bisa bedakan nggak sangkuriang sama mutiara? Buatan ngerti. Nah, ini sangkuriang tahu nggak? Dari Jawa Barat itu. Kalau sangkuriang itu panjang mas. Panjang. Jadi panjang mas. Itu yang disukai di sini kan kebanyakan sangkuriang. Jenisnya sangkuriang. Kalau sangkuriang itu ininya tahan penyakit, terus panjang, sangkuriang. Tahan penyakit, panjang, terus sangkuriang. Ini kan panjang-panjang lagi. Ini sangkuriang. Saya mau beli lagi. Nah, kalau mutiara itu lebih ini keunggulannya itu, kekurangannya dia kanibal. Kanibal. Jadi kalau sangkuriang itu kanibal. Nah, tapi tahan penyakit. Dan mutiara itu tidak kanibal, tapi tidak tahan penyakit. Saya pakai mutiara. Itu untuk memenuhi pasar di Kabupaten Sukoharjo masih banyak, masih luar biasa. Kurang atau masih kurang ya Pak? Masih kurang.
di seluruh itu masih kurang, lele itu masih kurang. Taruhlah nanti kualitas upama ya, Iya Pak. kualitasnya harusnya kebutuhannya 1 ton itu baru tercukupi 500 kilo upama. Berarti start pakai Harus setengahnya aja. harus setengahnya aja. Masih banyak, peluangnya masih banyak. Masih dan kalau lele itu kan tidak ada apa istilahnya alergi orang itu untuk makan. Anak-anak sampai dewasa itu suka. Ada saya dikasih formula. Saya praktekkan nanti. Jadi formulanya itu yang saya praktek. Ini masih banget saya. Bisa artinya kan saya bisa menang 40%. Ya sebenarnya kalau dengan palet ini kan masih untung karena kan saya beli palet itu kan per kilo 11.000, sedang saya jual itu per kilo 19.000. Masih ada selisih. Dengan harga bibit yang berapa di kisaran berapa Pak? Apanya? Untuk bibitnya per ekor. Kalau per ekor saya belinya 1.000 ya, 1.000 itu lebih murah. Kalau ukuran 7 itu harga 230. Ada jarak kenapa ini? Kalau ada jarak kan ini? Ya enggak? Kalau itu ada jaraknya itu kenapa? Nah nanti kalau ada penyakit itu biar tidak kontaminasi. Nah, pasti ada lah penyakit ikan aeromonas namanya yang apa dia itu seperti terbakar itu. Nah itu nek kena itu bahaya mas. Nah itu harus disterilkan, makanya saya pakai garam. 1 meter ini dulu idealnya itu ternyata ya pas musim kemarau itu saya 500 bibit. 500 bibit. Jadi perkiraan 500 itu dapatnya stok 30-40. Kita lihat pas kemarau, tapi pas musim bunga bantu. Karena ternyata lele itu kan nafsu makan dipengaruhi suhu lingkungan. Ya nafsu makan tinggi itu kan macam. Nah pas waktu musim kemarau, saya berani untuk membuka jumlah bibitnya. Misal Bapak kan tadi berkata kalau misalkan suhu air juga penting sama kandungan nitrit yang ada di dalam airnya, itu gimana cara Bapak mengukur suhunya? Apakah ada termometer? Ada, saya punya. Tapi saya sudah bertahun-tahun seperti Udah paham ya Pak ya? ini mampunya piye itu, aku ngerti iki. Iku ini tete oke kudu ganti beras. Sing iki kita apa jenenge karena gini pH ya tingkat keasaman sama nitrit itu berbanding lurus ya Pak. Oke, pengalaman saya. Jadi nanti kita nitritnya itu banyak, pH-nya juga bermasalah. Itu bagus. Nah, kolam seperti ini sebenarnya nggak boleh bau. Bau nggak ya? Lumayan. Bau nggak? Lumayan ya bau, tapi nggak terlalu sih. Nggak terlalu, biasanya bau parfum, bau. Jadi bau. Tapi kalau untuk bau ini itu normal atau Normal, baunya kan bau banget nanti. Karena ini sebenarnya ini nggak terlalu bau banget ini. Iya nggak terlalu. Lumayan. Masih biasa. Ini nanti nggak terlalu bau, itu berarti bermasalah. Kalau dan nanti saya tunjukin apa namanya di slide saya,